Jangan. Jangan. Halo. 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 Iya Bu, suara Ibu udah masuk Bu. Tolong Iya, makasih. kembali ya Bu. Iya Pak ya.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 136/PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021. PHP untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini dibuka untuk baik. Kita masih memperlakukan secara ketat dan protokol kesehatan ya, jadi tolong masker dan semuanya dipakai dengan benar, dan durasi persidangan juga kalau sudah lebih dari 2 jam akan kita break untuk sterilisasi ruangan kembali dan kita akan mulai lagi kalau lebih dari 2 jam ya. Baik, silakan memperkenalkan diri, pemohon siapa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah kuasa hukum permohon. Nama saya Heni Handayani SHMH, dan di sebelah saya adalah prinsipal Bapak M. Husni. Silakan Bapak. Ya, sudah langsung aja diperkenalkan Pak Bapak Husni. M. Siapa Husni lagi? sebagai prinsipal dari Pesisir Selatan. Ada yang hadir secara daring? Daring Ibu Nelly, ada juga Pak Sutarto. Baik, itu kan pemohonnya ya. Iya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Termohon, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia. Dari termohon hadir kuasanya saya sendiri Sudi Praitno SH LLM bersama Bapak Epaldi Bahar selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan secara luring, kemudian hadir secara daring Bapak Yon Bayaki anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan didampingi 2 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iswaryani dan Bapak Nova Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Sekarang Bawaslu, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir, saya Herman Nurdison, Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Selatan. Di sebelah kiri saya Ibu Yani Rahmasari, anggota Bawaslu Kabupaten Selatan. Yang hadir secara daring yaitu Aris Pandi, Nurmaidi, Sabri Jaljan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Izin yang mulia. Ya, sebelumnya saya akan meminta klarifikasi ya dari pemohon supaya menjadi jelas duduk persoalannya. Mahkamah menerima Ibu Heni, jangan tergesa-gesa. Saya ngomong belum selesai ya. Belum saya silahkan. Mahkamah menerima surat kuasa. Surat kuasa ditandatangani Pak Hendra Joni SHMH dan Pak Hamdanus. Ya. Kemudian 2 orang ini memberi kuasa untuk memberi keterangan kepada M. Husni, kemudian Sutarto, dan Ibu Nelly. Itu gimana itu maksudnya? Maksudnya di sini beliau bertiga sebagai warga dari pesisir selatan yang cinta hukum, yang ingin mendapatkan kepastian hukum, diberikan kuasa oleh Bapak Hendra Jodi dan Hamdanus sebagai
calon bupati nomor urut 1 jumlah suara perolehan terbanyak kedua untuk memberikan keterangan yang mulia. Sekarang jadi masalah itu gimana? Permohonan ini prinsipalnya adalah Pak Husni, Pak Sutarto, Pak Husni, Pak Sutarto, dan Bu Nelly itu prinsipal memberi kuasa kepada Bu Heni. Sekarang ada surat kuasa dari Pak Hendra dan Pak Hamdanus memberi kuasa pada Pak Husni dan kawan-kawan. Ini strukturnya gimana? Gak jelas, tapi kita sudah meminta penjelasan, tapi nanti mahkamah lah yang menilai, ya. Jadi strukturnya permohonan yang masuk di mahkamah yang diberi nomor registrasi 136 itu permohonan yang diajukan oleh Pak Husni dan kawan-kawan. Pak Husni dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada Bu Heni. Nah sekarang ada surat kuasa. Pak Husni dan kawan-kawan diberi surat kuasa Pak Hendra dan Pak Hamdanus untuk memberi keterangan. Ini gimana dalam strukturnya? Tapi sudahlah, kita terima surat kuasa ini. Saudara termohon juga sudah tahu dan Bawaslu tahu struktur ini, ya. Jadi strukturnya kita bisa melihat, nanti akan kita nilai apakah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pilkada, apakah sesuai dengan PMK yang mengatur atau peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pilkada. Siapa yang jadi pihak, siapa yang bisa memberi keterangan dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah Pak Husni ini mau memberi keterangan atau Pak Husni ini sebagai pemohon? Itu ya, gitu ya yang mulia. Ada yang ditambahkan? Silakan. Jadi kemarin saya yang menanyakan itu kepada prinsipal sebenarnya, apakah si namanya yang pemenang kedua ini Saudara Hendra ya dan Hamdanus ada memberi kuasa kepada prinsipal ini yang mau bersidang di mahkamah. Jadi logikanya jangan jadi kabur Bu ya, jangan jadi kabur. Malah ini memberi keterangan. Nah ini apakah mereka pemberi keterangan? Di sini bukan. Tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, mereka sebagai pemohon. Jadi tidak bisa lagi dia diberi kuasa untuk memberi keterangan. Nah, jadi jangan jadi pemahamannya jadi sedikit agak membingungkan ya, Bu ya. Tolong diperhatikanlah. Ya, terima kasih, Bu. Siap yang mulia. Izin yang mulia, ini ada permintaan dari pemohon untuk saksi ahli kalau diperkenankan. Itu belum sampai di situ, nanti ya setelah kita mendapat keterangan dari termohon dan mendapat penjelasan, jadi jawaban dari termohon dan keterangan dari Bawaslu, itu persidangan tahap pertama selesai. Persidangan yang tahap pertama selesai itu disertai dengan bukti-bukti yang berada di persidangan akan dilaporkan oleh 3 orang hakim panel ini kepada pleno Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. 9 orang ini nanti yang memutus perkara ini sudah cukup di sini atau perkara ini mau dilanjutkan atau tidak. Kalau putusannya dilanjutkan, maka saudara para pihak ini akan mendapat surat dari kepanitraan. Saudara boleh menghadirkan, nanti di dalam surat kepanitraan itu kalau dilanjutkan, saudara boleh mengajukan karena ini perkara pilkada kabupaten, 1 orang ahli dan 3 orang saksi. Kalau itu putusannya dilanjutkan.
Tapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi yang dalam rapat putusan hakim dihadiri oleh 9 menganggap itu sudah cukup keterangan para pihak, artinya apa yang disampaikan oleh pemohon, jawaban dari termohon dan keterangan pihak terkait sudah cukup, maka Mahkamah memutus tidak perlu dilanjutkan. Kalau tidak perlu dilanjutkan, maka sudah diputus. Nah, kalau sudah diputus sudah itu ya. Bu Eni tolong dipelajari hukum acara. Jadi jangan belum sudah mengatakan saya akan mengajukan ahli atau saksi. Itu belum diberitahukan, itu perkaranya dilanjutkan. Ya? Siap Yang Mulia. Ya, baik. Kalau begitu kita sekarang memulai. Silahkan pokok-pokoknya saja karena Mahkamah sudah mendapat keterangan. Saudara pemohon sudah dapat? Pemohon sudah dapat ya? Sudah Yang Mulia. Pihak Bawaslu sudah? Kemudian ini keterangan Bawaslu, pemohon sudah dapat? Sudah ya? Termohon sudah dapat? Ya, sudah. Ini karena kita secara tertulis sudah membaca, maka sampaikan saja pokok-pokoknya. Ya, silakan. Termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan ringkasan jawaban termohon perkara nomor 136/PHP-19/Romawi/2021. Yang pertama terkait dengan eksepsi. Eksepsi yang pertama adalah soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon karena pertama, permohonan yang pemohon ajukan tidak terkait sama sekali dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Yang kedua, pemohon di samping meminta pembatalan keputusan yang tidak pernah diterbitkan pemohon, yaitu keputusan nomor 368 dan seterusnya, karena yang termohon terbitkan adalah keputusan nomor 368 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Pemohon juga meminta pembatalan keputusan-keputusan lain yang bukan merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan, yaitu keputusan nomor 259 dan seterusnya, keputusan 261 dan seterusnya, dan pengumuman nomor 30 dan seterusnya. Yang ketiga, pemohon meminta Mahkamah agar bertindak sebagai the positive legislator, padahal fungsi tersebut merupakan kewenangan Presiden dan DPR. Yang kedua, mengenai kedudukan hukum pemohon. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan akuo, karena di samping pemohon bukan merupakan salah satu dari 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang ditetapkan termohon, pemohon juga bukan merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi sebagai pemantau pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, dan yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 diikuti oleh lebih dari 1 pasangan calon. Yang ketiga, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut termohon, permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan terhitung sejak diumumkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan oleh termohon. Karena keputusan termohon nomor 368 dan seterusnya diumumkan oleh termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 14.32 WIB, padahal seharusnya diajukan dari tanggal 17 Desember 2020 sampai 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Yang keempat, mengenai kejelasan permohonan. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas atau obscur liber karena di samping permohonan pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Permohonan pemohon juga meminta pembatalan keputusan yang tidak pernah diterbitkan oleh termohon. Dan juga ada pertentangan antara petitum angka 2 dan angka 3 dengan petitum angka 7 dan petitum angka 8. Kemudian mengenai pokok permohonan Yang Mulia, yang pertama terkait dengan dalil permohonan angka 2 sampai dengan angka 5 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum
Karena pertama, pada saat termohon menetapkan Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sebagai calon bupati, yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap, dan yang bersangkutan belum status pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berbunyi terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, penetapan Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sebagai calon bupati berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259 dan seterusnya, sampai penetapan sebagai bupati terpilih berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 dan seterusnya, dilakukan sebelum yang bersangkutan berstatus terpidana pada tanggal 24 Februari 2021 dan setelah melalui serangkaian proses pencalonan, khususnya penelitian persyaratan calon dan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan serta Kejaksaan Negeri Painan. Kedua, dalil permohonan angka 6 sampai dengan angka 9 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena yang pertama, keputusan-keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan, penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tidak serta-merta batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan hanya karena salah satu calon telah berstatus terpidana, karena Undang-Undang Nomor 1 2015 sudah menyediakan mekanisme terkait hal itu. Dua, penetapan Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sebagai calon bupati berpasangan dengan APT Rudi Haryansah SSI sebagai calon wakil bupati dilakukan termohon pada saat yang bersangkutan belum berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, dalil permohonan angka 10 sampai dengan angka 13 justru merupakan bentuk pengakuan dari pemohon yang mengandung nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan atau memaksa bahwa permohonan pemohon sepanjang terkait pembatalan keputusan tentang penetapan pasangan calon, tentang nomor urut, dan tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Bawaslu. Namun kenyataannya pemohon tidak menggunakan haknya tersebut sampai dilakukannya penetapan paslon terpilih. 4. Yang mulia, dalil permohonan angka 14 sampai dengan angka 21. Menurut termohon juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping pasal 164 ayat 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya sudah mengatur mekanisme hukum dalam hal calon bupati telah ditetapkan sebagai terpidana. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi sebagai positif legislator baik dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Kelima, dalil permohonan angka 22. Karena termohon telah melakukan tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena termohon telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi paslon, termasuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan meminta masukan kepada masyarakat sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. 6. Dalil permohonan angka 23 sampai angka 26 juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping termohon tidak pernah menerbitkan keputusan nomor 30 dan seterusnya, melainkan pengumuman nomor 30 dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 1 2015 juga tidak mengatur pembatalan sebagai paslon bupati dan wakil bupati dalam hal calon bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana pada saat pelantikan, melainkan hanya diberhentikan sebagai bupati sehingga tidak berimplikasi terhadap eksistensi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan termohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. 7. Dari permohonan angka 27 sampai dengan angka 28 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya tidak mengatur pembatalan paslon bupati dan wakil bupati terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana, alasan-alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak terpenuhi. 8. Dalil permohonan angka 29. Menurut termohon juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 sebelumnya telah melalui proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 64 dan Mahkamah tidak pernah menyatakan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 telah melenceng jauh dan atau melanggar prinsip demokrasi.
Dan yang kesembilan, Yang Mulia, dalil permohonan angka 30, di mana permohon berpendapat Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantif. Menurut termohon sudah sepantasnya pula Mahkamah menjadi benteng terakhir keadilan, the last stronghold of justice bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah untuk dilindungi hak-hak konstitusionalnya sebagai calon kepala daerah. Kemudian Yang Mulia, petitum, berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259 dan seterusnya, nomor 261 dan seterusnya, nomor 368 dan seterusnya, dan nomor 4 dan seterusnya. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368 dan seterusnya. Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Teks Aibu Ketpuno. Hormat kami kuasa termohon Sudi Praetno SHLLM, Joni Hendri Putra SH. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang dilanjutkan dari Bawaslu keterangannya, pokok-pokoknya ya. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI mendaftar pada tanggal 5 September 2020 dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat percalonan bukti PK 01. Pada dokumen syarat calon atas nama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD dalam bentuk surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan, dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelola lingkungan hidup dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bukti PK 02. Bahwa kemudian dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 90 dan seterusnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bukti PK 03. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 September 2020 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD dengan nomor 90 dan seterusnya kepada Pengadilan Negeri Painan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa kebenaran surat keterangan catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor SKCK dan seterusnya tanggal 13 Agustus atas nama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum memperoleh kekuatan hukum tetap, bukti PK 04.
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selatan tertanggal 11 September 2020 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa kebenaran surat keterangan catatan kepolisian Resort Pesisir Selatan dengan nomor SKCK dan seterusnya tanggal 13 Agustus atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. Bukti PK 05. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 259 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan surat keputusan nomor 259 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bukti PK 06. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan, tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Selatan yang disampaikan oleh pasangan calon maupun dalam bentuk gugatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 259 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 368 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center, Painan tertanggal 16 Desember 2020. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan memperoleh model D hasil Kabupaten Kota KWK dengan perolehan sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam tabel dalam keterangan ini yang mulia. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 30 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 dilaksanakan di Hana Hotel Syariah Painan tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan. Dijelaskan bahwa proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2 Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI memperoleh suara terbanyak yaitu 128.922 atau persentasenya sebesar 57,2% dari total suara sah. KPU Kabupaten Selatan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 adalah Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI Bukti PK10. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Hormat kami yang mulia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, Herman Odison Ketua, Yani Hamasari, Sapri Jalcan, Nurmaidi, Aries K. Elpandi, anggota, masing-masing menandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia, Manahan sudah sampaikan, yang mulia, Prof. Dada. Cukup baik kalau begitu. Termohon dan Bawaslu, termohon sudah memberikan jawabannya dan Bawaslu sudah memberikan keterangan. Sebelum saya akhiri, pemohon ada yang disampaikan? Kami tetap pada permohonan kami, yaitu Ya, itu nggak perlu dia untuk yang lain. Dia tetap permohonannya tetap ada bersama. Ada yang mau disampaikan lagi? ada yang mulia, izin yang mulia. Yang bersangkutan itu diterima kasasinya tanggal 5 Januari Ya, itu sudah 2021. dikemukakan pada waktu Anda mengajukan permohonan. Jadi KPU dalam hal ini tidak mempunyai bukti register dari Dr. Andes Rusmayul Anwar bahwa beliau mengajukan kasasi. Jadi dalam hal ini KPU tidak pada tempatnya, tidak teliti dan keliru menetapkan beliau sebagai bakal Enggak, ini calon forumnya- bupati dan wakil forumnya bupati. bukan jawab jinawab. Ya. Pemohon sudah menyampaikan permohonannya. Sekarang KPU sudah menjawab atas permohonan itu dan Bawaslu sudah memberikan keterangan. Jadi semuanya itu akan dinilai, saudara sudah tinggal apakah ada yang lain-lain yang bukan menyangkut itu yang akan disampaikan. Izin yang mulia, Ya silakan. sebagai tambahan. Sepanjang apa yang kita sudah dengar jawaban dari termohon KPU maupun Bawaslu, kami jelaskan bahwa saat Dr. Andes Rusmayul mendaftar dan ditetapkan sebagai calon bupati, itu ada batasan waktu yang diberikan oleh KPU. Di saat itu beliau sedang mengajukan kasasi ini. Nah, jadi bahwa yang bersangkutan itu kepastian mengajukan kasasi dengan rentang waktu yang dikasih KPU itu menyatakan bahwa sudah ada keterangan dari kejaksaan, sudah ada keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan kasasi. Ini ada rentang waktunya. Sementara kepastian bahwa yang bersangkutan berkasasi itu terhitung dari 5 Januari 2001. Jadi dalam tahapan itu tuh baik Bawaslu, KPU, pengadilan yang bersangkutan maupun kejaksaan belum tahu pasti apakah benar yang bersangkutan mengajukan kasasi. Karena bukti itu nggak bisa diperlihatkan, hanya sekedar keterangan, konfirmasi. Nah itu yang kami perlu jelaskan. Ya, majelis itu yang silakan ya boleh. Baik, apakah jadi ada keraguan bahwa betulkah si siapa namanya tersangka ini atau terdakwa ini mengajukan kasasi apa tidak? Itu keraguannya. Ya pada saat batas waktu yang dikasih KPU tadi, karena di saat penetapan dia sebagai calon sudah kepastian bahwa yang bersangkutan memang benar mengajukan kasasi yang Itu diterima oleh tidak ada kewenangannya Bawaslu ataupun KPU untuk menentukan itu. Pada saat dia sudah mengajukan permohonan kasasi di pengadilan negeri yang bersangkutan, ya. saat itulah dianggap dia sah sudah mengajukan kasasi. Itu tidak ada penafsiran lain dari situ. KPU, Bawaslu segala macam itu tidak ada bisa menafsirkan waktumu itu
mengajukan kasasi adalah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu tidak ada penafsirannya seperti itu. Izin yang mulia. Begitu hukum Iya. acaranya begitu ya. Iya, itu mulia. Anda bisa menafsirkan yang lain, tapi itu jangan dianggap itu supaya menjadi kebenaran umum. Betul mulia. Itu ya. Kami melihat begini mulia. Hanya logika saja Ada saudara dua pergunakan. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Siap. Nanti Anda terus tahu harus Anda melihat hukum acara. Bila sudah dijatuhi pidana di pengadilan negeri, dia mengajukan banding pada saat dia menandatangani akta banding dari Emang